Halo Sobat Malam, perkenalkan kami dari channel Detektif Black dengan saya Antonius Black dan saya Abi Yunar. Kami di sini mencoba menggali hal-hal misteri di sekitar kita menggunakan pendekatan secara nyata, edukatif, dan tidak ada manipulasi apapun. Video pertama ini kami mengeksplor sebuah gudang tua yang sudah lama tidak digunakan, yang mana menurut cerita orang-orang sekitarnya tempatnya itu angker. Bagaimana kesan pertama Pak Bi setelah mengunjungi gudang tersebut? Iya, jadi dimanapun tempat, kalau tempat itu sudah lama tidak digunakan, paling tidak 40 hari, itu sudah banyak makhluk astral yang mendiami. Artinya karena tidak ada energi manusia lagi, jadi dia kuat bertahan di situ. Apalagi ini tempat lama, jadi kesan pertama kita masuk itu udah luar biasa sambutannya. Di situ udah penuh disambut dengan ada situ pocong, ada kuntilanak, ada genderuwo, banyaklah di situ. Nah kebetulan yang saya lihat pertama itu yang memang untuk edukasinya saya hanya melihat satu sosok anak kecil yang di situ kan, anak perempuan di situ. Itulah yang akhirnya kita kejar untuk mencari fakta-fakta apa yang sebenarnya terjadi dengan anak itu. Jadi pas hari pertama itu kita bertemu dengan sesosok korban aborsi ya, kebetulan anak kecil itu adalah replika dari sebuah kejadian yang pernah terjadi, korban aborsi. Jadi sebenarnya replika ini adalah bangsa makhluk jin yang dia mengambil memori dari kejadian di situ. Nah, sebenarnya unsurnya seperti itu. Jadi ya jangan diartikan itu anak yang masih di kandungan, karena sebenarnya anak itu masih dalam kandungan 4 bulan, digugurkan, diaborsi, jadi dibunuh. Nah, masuklah diambil memori oleh bangsa makhluk jin itu. Jadi menyerupai seperti anak itu, dia hanya ingin mengungkap keberadaan ini pernah terjadi di situ. Oh, gitu. Nah, dia sebenarnya kepingin menyampaikan, inilah pernah kejadian, tolong diungkap. Ini tidak baik seperti ini. Ini perbuatan yang dilarang, berdosa karena ya pembunuhan. Iya, karena seperti itu makhluk juga sama semua ciptaan Tuhan. Jadi dia hanya ingin menyampaikan, janganlah seperti ini. Iya. Jadi ada edukasi di situ dia. Makanya jadi bangsa makhluk jin ini dia kepingin kasihan, dia ada rasa kasihan dengan memori yang itu nih. Dia mengungkap bangsa jin yang positif lah, yang baik. Iya. Dia kepingin inilah ungkaplah supaya manusia jangan berbuat seperti ini. Iya. Kira-kira seperti itulah. Oke, ini ya Pak Bi ya. Di hari pertama kita mencoba pakai mediasi. Jadi mediator ini bukan mediator untuk dia kemasukan atau kerasukan. Ini mediator hanya untuk saya mengambil memori dia supaya bisa mengimplementasikan dari sosok yang aborsi ini aja itu dalam bentuk lukisan. Dan mediator ini sebenarnya dia pelukis ini ya. Iya, pelukis. Dia pelukis ini. Cuman karena dia ini bukan dia, karena kita hanya menumpang energi itu separuhnya, ya dia melukisnya apa adanya, apa yang diceritakan oleh dari astral ini lah. Nah, itu hiu itu untuk apa Pak? Sebenarnya bangsa hiu, aroma apapun itu, kalau makhluk astral itu kan memang unsurnya dia makan minumnya ya aroma. Karena dia unsurnya halus kan, seperti asap dia makannya asap. Kalau jadi bangsa kayak kita hanya hiu atau asap itu buat dia itu cuma untuk minum lah. Kalau makanan nanti beda lagi. Seperti manusia lah, kita memberikan bersedekah lah, kita bertamu, ini kita kasih aja. Ini minum, kita cuma bisa ngasih. Jadi bukan untuk hal-hal yang dianggap tidak. Jadi itu untuk sedekah sama karena sama makhluk lah kita. Nah, ini yang tadi Pak Bi bilang, yang Pak Bi penasaran sama makhluk yang kata Pak Bi tadi, sosok. Yang kalau aborsi ini tadi. Aborsi memang karena kita mau mengungkap sebuah edukasi, akhirnya kita
Kebetulan waktu itu saya melihat anak itu masuk ruangan kan, coba nggak tangkap kamera. Jadi sepertinya kita belum persiapan itu, dia lari masuk di kamar itu, makanya lah kita buat mediasi. Cuma karena anak ini tidak mempunyai memori yang kuat, istilahnya dia nggak bisa untuk mewujudkan diri, nampak itu sangat berat. Bisa dijelasin nggak lagi nggak? Inilah bentuk dia, baru dia bisa menggambar untuk dia wajahnya. Wajah ini dia karena matanya yang satu sudah rusak hancur karena di aborsi itu. Apakah aborsi itu kan di apa ya? Di sogok itu kan. Nah, jadi rusak yang satu mata. Replikanya seperti ini mukanya. Jadi ini perlu kita jelaskan lagi, ini mediatornya ini sebenarnya pelukis. Melukis tapi dia nggak bisa ngelukis karena benar. Karena kita mediasi seperti itulah. Jadi hari pertama kita Pak Bi ya, kita nggak mendapatkan maksudnya penampakan atau apapun, kita cuma mendapatkan bayang-bayangan sosok anak kecil tersebut gitu Pak Bi. Iya, karena pengetahuan saya kalau belum diberikan memori anak itu nggak punya kekuatan. Lagi anak harus diberi promosikan dulu. Jadi untuk penampakan itu butuh proses, nggak semudah langsung, karena dia masuk ke energi alam manusia pun sangat berat. Benar-benar. Di malam kedua kita melakukan uji nyali itu kenapa Pak Bi? Bisa dijelasin nggak buat teman-teman? Ya, jadi kalau kita memerlukan suatu interaksi, memang harus sendiri gitu. Artinya sendiri, harus di ruangan gelap. Karena makhluk astral itu kebalikan. Kebalikan, kalau kita terang dia gelap. Gitu ya. Alamnya kalau kita gelap dia terang. Makanya kalau alam kita harus gelap, maka dia harus terang. Makanya bisa terang, bisa ngelihat, maksudnya bisa kelihatan, bisa ngelihat kita. Makanya dengan uji nyali ini, ya mudah-mudahan ada interaksi dari sosok yang kita targetkan inilah. Iya benar. Dan di sini suasananya gelap ya guys. Yang namanya juga uji nyali. Kalau terang itu ujian semester namanya ya. Dan tadi di sini saya belum merasakan apa-apa ya. Belum merasakan energi apa. Untuk saat ini saya untuk mengundang adik kecil itu. Di sini saya disiapkan, mungkin kamera bisa menangkapnya ya. Di sini siapkan boneka, dan di sini ada permen dan ada susu. Karena itu memang kesenangannya. Jujur guys, ini di sini bulu pundak saya mulai merinding, mulai merinding, tapi ya tetap santai. Mulai merinding. Ini baru bulu pundak saya merinding. Kalau misalnya bulu yang lain merinding, saya akan nyerah. Kami dan di sini sedikit ada bau ada bau sedikit pesing ya. Maaf dek ya, kalau misalnya adek kencing disiram dek ya, jadi nggak bau gini.
Di sini auranya panas ya, panas dicampur apa namanya, tidak ada udara, ventilasi itu tidak ada, uapnya panas. Oke. Oh, kamera bisa nangkap mungkin. Oke, kamera di sini saya melihat bayangan. Oh, mungkin kamera bisa nangkap. Dan mungkin ada itu berusaha untuk menampakkan diri, mungkin karena ada cahaya itu dia tidak kuat untuk menampakkan diri ya, menampakkan wujudnya. Karena di situ tadi saya melihat di pojok sana, di tepat di boneka itu ada selewat bayangan. Oke, mungkin bisa nangkap. Nah di ini Pak Bi, di menit ke 20:15 ini kan peserta kita ini bilang kalau dia gitu ya. iya Iya, jadi sebenarnya dia sudah berusaha membentuk. Jadi anak inilah yang anak korban yang ini, karena aborsi itu. Iya, karena memang dia pun tahu, karena kita mau mengungkap itu dia tahu. Dia sebenarnya dia kepingin lah, cobalah ungkaplah biar selesai. Iya. Ya, makanya Asep itu dia sudah berusaha tuh sebenarnya. Iya. Cuman karena dia belum kuat lah Benar-benar membentuk gitu, karena benturan dengan energi alam dunia, alam kita, apalagi ada manusia. Iya. Dia sudah berusaha itu sebenarnya. Oke sobat malam, setelah kita melakukan uji nyali ini, setelah itu kita melakukan ya mediator ini. Itu kenapa Pak Bibi bisa jelasin ya, kenapa makhluk itu tersebut nggak bisa ngomong atau cuman bisa menggerakkan tubuhnya? Ya kita harus pahami dulu unsur-unsur astral, unsur nyata, unsur gaib itu harus paham. Jadi nggak semudah apa yang kita bayangkan. Ya kok bisa kalau dia bisa nampak wujud apapun penuh dunia ini. Kayaknya kan seperti itu. Mungkin kita di mana, kita ditumpul apa ditabrak. Jadi karena mediumisasi ini pun kan ini adalah peserta baru lah, orang baru. Artinya dia tidak pernah kerasukan atau untuk jadi media. Jadi media masyarakat ini butuh suatu adaptasi, nggak bisa. Jadi untuk mediator ini harus butuh adaptasi. Oh iya, itu berat. Kalau nggak biasa, dia nggak bisa kontrol. Akhirnya untuk bicara aja pun susah. Makhluknya pun sendiri karena ini orang baru. Untuk yang jadi medianya, dia pun harus adaptasi untuk dia menguasai satu media ini kan. Benar. Jadi proses lah semuanya. Makanya kalau tapi inilah kita tidak ada manipulasi. Artinya ini orang baru yang kita coba. Siapa? Masih ingat? Tidak ingat lagi? Tidak apa-apa deh ya. Iya, adek tenang aja. Itu adek jarinya kenapa? Menunjuk mana? Mau apa? Mau nulis apa mau gambar? Mau nulis? Tidak. Pegang aja tangan Om. Lemesin aja dek. Bisa ngomong? Bisa ngomong aja deh. Ngomong aja. Iya. Ya namanya siapa deh? Nama adek siapa? Yang keras, nggak apa-apa. Lepasin aja. Ngomong. Kenapa tidak ada nama? Oh enggak, belum ada nama. Belum ada nama. Itu juga masih berapa bulan kandungan? Udah besar ya? Udah berapa bulan? Adek tahu? 4 bulan. Adek bisa ngomong tidak? Tidak bisa. Masih kecil. Oh iya. Tapi adek tahu apa yang abang ngomong sekarang ini? Tahu ya? Tahu. Kalau kedatangan abang-abang di sini, apakah Ganggu. adek terganggu atau tidak? Enggak. Kita mau ngungkap Tidak. supaya dia bisa tenang, ya kan? Siapa yang salah? Jadi yang salah
orang tua ya. Iya. Oke sobat malam, jadi ada 4 malam kita ya. Jadi malam pertama tadi, malam kedua, malam ketiga. Nah malam ketiga ini kita benar-benar nggak mendapatkan apapun, nggak ada sesuatu yang bisa ditunjukkan ya Pak Abi ya. Iya, bukan yang ditunjukkan, artinya bisa mewujudkan itu. Ya mewujudkan. Jadi ini langsung kita ke malam keempatnya ini. Nah malam keempatnya ini kita sudah menggunakan kamera infrared ya Pak Abi ya. Ya, kebetulan rasa penasaran kita Iya. tadi kan akhirnya kita mengusahakan adanya infrared ini. Nah, kamera infrared ya di CCTV teman-teman bisa lihat. Ini adalah peserta uji nyali kita. Ya, kebetulan di hari keempat ini kita sudah membuat satu memori Ya, ke makhluk astral itu. Nah, syukurlah akhirnya dia bisa menampakkan diri kan sudah ada memori. Iya, Rasa apa tadi usaha kita beberapa hari malam itu kan sudah membuat memori dia ada. iya, iya. Pocong ini. Nah ini Pak Bi. Nah Pak Bi bisa lihat ya. Ini, Ya, ini sosok pocong ya. nah ini Pak Bi bisa jelasin nggak? Untuk yang pertama ini apa ini? Kalau yang belum ada pewujudan sudah banyak makhluk di dalam Iya. astral ya. Cuman tadi yang saya sebutkan tadi memang dia belum membentuk sesuatu, hanya berupa orbs banyak. Kebetulan yang di belakang itu sudah, karena kita beri memori dengan kita mengundang, ada salah satu pocong yang dia memberanikan diri istilahnya. Oh, jadi itu- untuk nembus ke alam manusia biarpun sakit, dia berusaha. Iya. Nah, kayak itu. Iya. Jadi kalau yang anak korban aborsi ini, ya ceritanya dia hanya ingin diungkapkan aja lewat Diungkapkan aja. mediator, karena dia tidak mempunyai kekuatan energi Iya, iya. untuk masuk ke alam kita ini manusia. Jadi untuk korban aborsi yang anak itu Iya. sampai Sampai di Mediator. mediator tuh dia Udah sudah selesai. terungkap, kita selesaikan, dia pun selesai, nggak ada Nah, lagi. Makanya di hari keempat kemarin dia sudah tidak ada lagi anak itu. Ya, nah ini ada wujud ya teman-teman. Sesosok apa nggak tahu, teman-teman bisa lihat sendiri. Tapi dari kata Pak Abi, ini adalah sesosok Ini pocong. Pocong, Pak Bi, ya? Ini pocong yang di luar memang. Karena 4 hari selama kita eksplor di situ, kita beri memori kan, Iya. akhirnya dia kuat. Udah pocong inilah yang dia punya keberanian. Pocong ini sebenarnya makhluk semuanya dari, kalau ini bangsa jin lah, Iya. makhluk astral itu. Iya. Karena replika tadi, karena kita mengundang, nah dengan kita bakar hiu tadi itu ada rasa, lama-lama dia membentuk energi. Oh gitu. Bisa membentuk sesuatu. Kebetulan di Iya. mindset uji nyali itu, siapa yang uji nyali ini? Ini Namanya? siapa? Kiki kalau nggak salah Pak. Nah, dia mindsetnya di situ membentuk pocong, Pocong. halusinasi dia tuh. Nah, akhirnya terbentuk dia tuh energi itu. Serius seperti itu. Ya, ini Pak Bi bisa lihat ya Pak Bi. Iya. Di sini Kiki lagi duduk. Nah, Iya. nah di jendela ini Pak Bi nih. Iya, jadi orang peserta ini dia sudah ada ilustrasi di mindsetnya, dia tuh kayak ada pocong. Akhirnya membentuk gitu. Jadi kekuatan pikirannya itu. Jadi makhluk tersebut seperti itu harus mencuri memori. Kalau Gitu. tidak didukung, tidak kita berikan kekuatan memori, dia nggak akan kuat. Iya. Kita harus kuat dulu nih mindset kita kan. Wah, dia ada nih pocong, dia kayak pocong. Nah, dia kuat tuh. Set. Nah, gitu, seperti gitu. itulah. Iya. Unsurnya Iya. itu jadi Ini seperti juga udah unsurnya. sempat berapa kali Pak Bi ya. Ini sosok ini muncul. Jadi kira-kira seperti itu, jadi unsur-unsur makhluk itu. Nah, dan jadi dipahami lah, maksudnya jadi orang yang awam tuh jangan merasa ini enggak. Itu sebenarnya dari pikiran kita sendiri. Kita bisa membentuk sesuatu, bisa terbentuk. Oh gitu. Nah, jadi jangan dianggap itu mengganggu, itu Iya, iya. salah. Itu orang itu sendiri, kekuatan pikiran kita sudah support, memberikan memori terus. Akhirnya orbs tadi, Iya. orbs yang makhluk astral yang masih di alam dia mencuri memori yang mindset orang tadi membentuk, wah pocong, jadilah dia bisa membentuk potong, karena dia bisa membentuk apapun. Iya, jadi gitu ya. Oke, jadi sobat malam, jadi kesan-kesan selama saya mengikuti 4 hari explore gudang tersebut, ya kesan pertama saya datang ke gudang itu ya awalnya memang takut ya Pak Bi ya. Itu kerasa banget
benturan-benturan itu kerasa banget energi kalau. Mungkin yang baru pengalaman pertama di dunia misteri. Ya, jadi sobat malam ini pertama kali saya di dunia misteri. Itu dunia apa? Di dunia nyata. Oke. Jadi selama ini saya di dunia nyata, ternyata dunia seperti ini memang ada, teman-teman. Makhluk yang berapa hari saya jalanin ini itu makhluk ciptaan yang maha kuasa juga. Ya, jadi semuanya itu kembali kepada teman-teman. Percaya nggak percayanya gitu, Pak ya. Jadi ini salah satu bentuk usaha aja kan, kita Ya. tidak ada manipulasi Ya. ya seperti inilah. Jadi tidak ada kita membuat suatu skenario khusus, ya kan. Jadi seperti ini kita dapat ini. Ya. Yang pertama kita memang kita kepingin mengungkap korban aborsi ini yang pertama kita dapatkan. Sebenarnya makhluk yang lain banyak, cuma kita memang karena kepingin satu pesan tadi pesan, kan, ya kan, edukasi jadi ke semua manusia bahwa itu tidak baik lah. Benar. Itu sudah sebuah rezeki, Iya. kan rezeki malah dibunuh kan. Iya, jadi makhluk astral ini memberikan kesempatan, ungkaplah ini, berikanlah Benar. pesan ke semua orang, jangan seperti ini. Benar. Berusaha lah itu. Jadi. Oke, sobat malam, sampai di sana dulu explore kita ya, Pak B, cukup ya. Ya, sampai ketemu di video berikutnya. Dan jangan lupa dulu tekan tombol subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian dapat edukasi dari video-video kita. Bye.